Selamat malam Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua. Kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada malam hari ini. Yuk kita bersama sebelum memulai kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membaca Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, senang sekali kita berkumpul lagi. Bentar ya. Senang sekali kita berkumpul lagi di kelas Zoom pada malam hari ini. Ya, memang bagi saya kelas Zoom meditasi cinta kasih sangat menyenangkan karena bisa bermeditasi cinta kasih bersama-sama. Jadi mungkin dalam keseharian kita melihat banyak hal, mendengar banyak hal, bertemu banyak hal, sehingga kadang pikiran kita ya kan agak goyang sedikit. Tapi kalau kita selalu ikut setiap Selasa Zoom, kita meditasi bersama, kita bisa netralisir lagi semua energi tersebut. Ya, apa sih tujuan yang paling utama daripada kelas Zoom ini? Adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, ya kan, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang, dan untuk membebaskan dari semua beban kehidupan, ya kan? Sebenarnya hidup yang tenang dan damai itu sudah melebihi segalanya, ya kan? Melebihi segalanya. Harta seberapa banyak pun kalau tidak ada kebijaksanaan juga tidak bisa memberi ketenangan dan kedamaian. Kekuasaan sebesar apapun, tapi kalau tidak disertai kebijaksanaan juga tidak akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Kadang, ya kan, kalau saya melewati hari, saya bertanya pada diri saya, sebenarnya apa sih yang benar-benar saya inginkan dalam hidup? Ya, setiap kali saya merenung itu jawabannya hampir selalu sama, yaitu saya ingin menjalani sisa hidup ini dengan tenang dan damai. Apapun kondisinya, tenang dan damai itu yang paling penting, ya kan? Karena tanpa ketenangan, tanpa kedamaian, apalah arti dari semua yang kita miliki? Sia-sia. Betul sekali. Maka daripada itu Buddha mengatakan, ya kan, tidak seberapa besar kerugian daripada harta benda, tidak seberapa besar kehilangan sanak famili atau kehilangan kekuasaan, tetapi kerugian terbesar adalah hilangnya kebijaksanaan. Buddha juga mengatakan tidak seberapa besar keuntungan dari mendapat harta materi, kekuasaan, kelahiran, atau apapun. Tetapi keuntungan yang paling tinggi adalah berkembangnya kebijaksanaan. Seperti itu. Karena tanpa kebijaksanaan, coba segala macam fenomena kehidupan, ya kan? Apapun, mau hal baik terjadi, hal buruk terjadi, tapi kalau tanpa kebijaksanaan, ya pikiran tetap ruwet, pikiran tetap penuh beban, pikiran tetap banyak masalah. Tapi kalau ada kebijaksanaan, ya kan? Bahkan hal buruk sekalipun bisa melihat hal buruk, bisa menganalisanya dan belajar sesuatu dan mendapat manfaat daripada itu. Jadi sebenarnya ajaran Buddha ini sangat sangat berharga, terus terang. Sangat berharga. Coba kita pikirkan, kalau seseorang ya kan menjalani kehidupan tapi tidak mengenal ajaran Buddha, tidak mengenal cinta kasih luhur, bagaimana itu hidupnya? Ya kan? Seperti itu. Kebanyakan orang yang tidak mengenal Buddha Dhamma Sangha, kebanyakan orang yang tidak mengenal cinta kasih luhur, mereka mengejar hal-hal fana. Coba kalau dipikir, mereka setiap hari pikirannya apa? Pengen uang yang lebih banyak, pengen kekuasaan yang lebih besar. Ya kalau dipikir-pikir memang seandainya dapat sekalipun memang bisa dibawa mati. Ya, nggak bisa juga dibawa mati. Ya kan? Tapi bukan berarti harta materi, bukan berarti keluarga, bukan berarti harta-harta duniawi nggak penting ya, tapi nggak seberapa penting dibandingkan dhamma. Tidak seberapa penting dibandingkan dhamma, ya kan? Karena kalau seseorang punya segalanya sekalipun, tapi kalau nggak punya kebijaksanaan, nggak punya cinta kasih luhur, hidupnya penuh beban, hidupnya penuh masalah. Oke, sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita meditasi sama-sama selama 15 menit untuk menenangkan pikiran kita. Karena mungkin selama seminggu ini kita bertemu banyak hal,
ya kan? Membuat mungkin pikiran agak beban sedikit atau apa kayak gimana kita netralisir lagi. Justru kalau kita meditasi bersama-sama itu lebih kuat powernya. Oke, mari kita sama-sama meditasi. Oke, sebelum memulai meditasi, baca dulu di sini. Semoga dengan semua tabungan kebajikan yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang besar dan selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik. Oke, mari kita sama-sama meditasi. Ya, Bapak Ibu, kita pejamkan mata. Ya, Bapak Ibu, apapun fenomena yang muncul di dalam pikiran, terima semua dengan lapang dada dan abaikan saja. Bapak Ibu, sedikit demi sedikit inginkan, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu aja. Semua pikiran yang membuat beban atau apapun itu abaikan. Inginkan sedikit demi sedikit, pengen banget semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu, Bapak Ibu. Semua pikiran fenomena yang membuat beban di hati, abaikan saja. Terima kemunculannya, tapi abaikan saja. Jangan ditolak. Terima kemunculannya, abaikan. Inginkan kehendak sedikit demi sedikit. Pengen banget semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, ya, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang membawa beban jangan dilawan. Terima saja dan abaikan. Kehendak sedikit demi sedikit, pengen banget semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan juga kehidupan yang terbaik. Ya, sedikit demi sedikit aja Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit. Kita kan meditasi 15 menit, jadi nggak usah terburu-buru. Baru 1-2 menit, tenang aja masih banyak waktu meditasi. Inginkan sedikit demi sedikit, pengen banget semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik. Ya, terus seperti itu, konsisten Bapak Ibu. Nggak usah terburu-buru, nggak usah dipaksa. Sedikit demi sedikit inginkan semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Segala macam kekhawatiran, beban di hati, terima pikiran yang muncul, tapi abaikan saja. Inginkan dengan sungguh-sungguh, sedikit demi sedikit, ingin banget semua tabungan kebajikannya, baik dari kehidupan ini atau semua kehidupan lampau, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik. Ya, terus Bapak Ibu, bagus. Jangan khawatir tentang apapun, ya kan? Kalau kita cinta kasih, semua pasti yang terbaik terjadi. Semua pikiran khawatir, beban, abaikan saja. Inginkan sedikit demi sedikit, semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, semua rasa khawatir, beban di hati, abaikan saja, abaikan saja. Terima dengan lapang dada dan abaikan saja.
Inginkan semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, ingin semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin semua kebajikan yang telah ditimbun, baik dari kehidupan ini ataupun di semua kehidupan lampau, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin semua tabungan kebaikannya, semua tabungan kebajikannya, baik di kehidupan ini maupun di semua kehidupan lampau, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh,
ingin banget semua tabungan kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu, kita akan meditasi 45 menit lagi. Nikmati kedamaian ini sambil perlahan-lahan terus inginkan dengan sungguh-sungguh. Ingin banget semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebajikannya. Atau mungkin bisa seperti ini ya Bapak Ibu, ingin banget dengan semua kebajikan dan parami yang dimiliki bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu inginkan semua tabungan kebajikannya, semua paramitanya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, sebelum kita selesai meditasi Bapak Ibu bisa memikirkan satu aspirasi seperti contoh, semoga suatu hari nanti bisa mengakhiri semua kotoran batin, bisa mengakhiri semua penderitaan, dan mencapai kedamaian yang mutlak atau apapun aspirasi Bapak Ibu. Semoga dengan kekuatan cinta kasih ini, semua aspirasi luhur kita bisa tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu,
Sebenarnya hidup itu adalah penderitaan. Betul, hidup itu penderitaan. Tapi ya udahlah, kita jalani, ya kan? Kita cinta kasih, ya kan? Pengen semua malu dapat kebahagiaan yang terbesar. Karena suatu hari nanti kita ingin mengakhiri penderitaan. Tapi kita juga harus memikirkan, ya kan? Bagaimana memberi manfaat ke generasi-generasi selanjutnya. Ya? Kenapa? Karena kita tahu damai ini dari Buddha, maka daripada itu, ya kan, kita juga harus mewarisinya untuk semua generasi di masa depan, ya kan, supaya makhluk bisa mengenal Dhamma suatu hari, ya kan, mencoba Dhamma tersebut, dan suatu hari terbebas dari semua penderitaan. Seperti itu, ya kan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, di zaman Buddha itu gimana sih suasananya, ya kan? Ya, Kiding. Tadi kan kita meditasi 15 menit. Tenang, damai, dan bahagia. Saya yakin di zaman Buddha jauh-jauh lebih damai, tenang, dan bahagia. Ya kan? Makanya orang-orang di zaman Buddha nggak butuh televisi, nggak butuh handphone, nggak butuh mobil, nggak butuh motor, karena mereka sudah bahagia, sudah puas dengan kedamaian yang mereka dapatkan. Tapi justru mereka lebih hebat lagi, Bapak Ibu. Mereka bisa terbang dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Ya kan? Mereka nggak perlu naik mobil, nggak perlu naik motor. Ya kan? Umat awam, kalau misalnya di zaman Buddha, umat awam mencapai kesucian Sotapanna Sakadagami, bisa terbang nggak? Bisa. Kalau mereka mau bisa. Ya kan? Mereka bahkan bisa melihat alam dewata. Ya kan? Kalau orang zaman sekarang, malam minggu kemana sih? Paling ke mall, kalau nggak ke puncak, kalau nggak kemana. Tapi kalau di zaman Buddha, ya kan, umat awam, ya kan, mereka meditasi. Sesekali mereka ke atas gunung Himalaya, pakai kesaktian ya, atau ke alam-alam dewa, atau bahkan berkunjung ke alam Brahma, ya kan, saling bertukar dhamma, kadang menyebarkan dhamma, kadang mendengarkan dhamma, berdiskusi, ya kan, membantu yang lain untuk mengetahui apa yang belum mereka ketahui dan belajar sesuatu dari mereka yang lebih tahu untuk supaya kita menambah pengetahuan lagi. Wah, bahagia banget lah. Beda sama zaman sekarang, Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kan, ya kita tetap bahagia karena kita masih ada di zaman Buddha, sekalipun Buddha sudah parinibbana. Tapi kan kita masih bisa meditasi cinta kasih, kita masih bisa belajar Tipitaka dari internet. Bahagia juga sih, tapi bagi saya sih nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, kita sabar aja. Ya kan, seperti itu. Saya yakin, nih, dulu saya pernah baca di Tipitaka, Buddha mengatakan, kemanapun arahanta pergi, disitulah kebahagiaan. Kadang pas saat itu saya baca, saya masih kurang paham. Oh, tapi sekarang saya agak-agak ngerti, ya kan? Karena arahat itu nggak punya beban di hati, nggak punya kegalauan, nggak punya kekhawatiran. Makanya kemanapun beliau-beliau pergi, disitulah kedamaian, disitulah kebahagiaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya, tanya ya, jangan malu-malu, terdiskusikan semuanya. Ada yang bertanya nih. Dari salah satu sahabat nama kita. Tolong tanya, pegunungan Himalaya itu apa tempatnya dewa-dewi yang terbuang? Jadi gini, kalau gunung terbesar di dunia yang bisa dilihat mata kan Gunung Everest. Tapi Gunung Everest itu bukan Gunung Himalaya. Gunung Himalaya itu nggak bisa kelihatan pakai mata. Tapi kalau di zaman dulu, jadi gini Bapak Ibu, kita itu nggak bisa nyamain kondisi saat ini dengan di masa lalu. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar nih, Indonesia di zaman dulu banyak candi, Gatot Kaca bisa terbang, itu ya saya nggak bilang itu beneran, tapi ada memang kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Jadi orang bisa terbang, ini. Saya nggak bilang Gatot Kaca bisa terbang ya, karena saya nggak tahu datanya dari mana. Tapi memang orang-orang di zaman dulu itu punya kemampuan seperti itu, ya kan? Ada orang bisa terbang. Jadi Gunung Himalaya itu kelihatan sama orang-orang di zaman dulu. Jadi puncaknya Gunung Himalaya itu apa? Kursi tahtanya Raja Dewa Saka. Jadi Gunung Himalaya itu kakinya, fondasinya di mana? Fondasinya jadi gini, ini kan bumi. Bumi ini dikelilingi oleh 4 planet yang mirip bumi tapi nggak kelihatan. Ya kan, nggak kelihatan. Di situ juga ada manusianya, tapi mereka nggak kenal Buddha Dhamma, ya kan? Nah, di situ juga ada manusianya. Nah,
Jadi kaki dari Gunung Himalaya itu ada di 4 bumi tersebut. Nah, jadi puncak Gunung Himalaya itu adalah kursi tahta Dewa Saka. Jadi ibaratnya dewa-dewa Catumaharajika tinggal di tengah gunung, di tengah. Jadi dari bukit sampai tengah, tengahnya itu adalah dewa-dewa Catumaharajika. Puncaknya itu adalah kursi Dewa Saka. Besar sekali Gunung Himalaya. Lebih besar dari bumi lah kalau mau dibilang. Ya, nggak kelihatan pakai mata biasa, nggak kelihatan. Tapi kalau pakai mata batin kelihatan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kadang dalam hidup, ya kan, ada beban, ada kekhawatiran, ada ini dan itu. Kita terima dengan lapang dada, kita jalanin aja. Tapi kan kadang ada kekhawatiran, gimana dong? Kita harus bersyukur. Ya, ini yang selalu saya terapkan, ya kan. Kadang saya ngebayangin, wah, samsara. Penimba lahir di masa lampau begitu panjang. Tapi akhirnya bisa sampai ke titik ini juga. Tinggal beberapa langkah, suatu hari nanti Bapak Ibu, kita akan terbebas dari semua penderitaan. Bersyukurlah. Jangan bersyukur, jangan mengeluh terus, jangan kenapa hidup begini. Jadi gini Bapak Ibu, kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dalam dhamma. Kebahagiaan cuma bisa didapatkan dalam dhamma. Betul, ya kan? Misalnya kalau orang nggak melatih cinta kasih luhur, misalnya gini ya, ini beneran Bapak Ibu, ini fakta, ya kan? Kalau orang nggak melatih meditasi cinta kasih luhur, mereka ketemu orang di jalan aja, di jalan yang mereka nggak kenal, mereka itu panik, wah orang itu mikir apa tentang saya ya? Kok orang begini, orang itu kok begitu sih ke saya tatapannya? Kok orang itu gayanya kayak gini sih? Aduh, keluarga saya mikir apa tentang diri saya? Aduh, pasangan gimana mikirin tentang saya? Aduh, anak gimana mikirin tentang saya? Aduh, besok gimana? Aduh, kenapa kemarin saya begini? Banyak sekali penderitaan. Tapi Bapak Ibu, kita udah tahu kuncinya. Gimana cara mengatasi itu semua? Cinta kasih aja. Tapi memang sih cinta kasih Jum hari Selasa itu yang paling mantap. Karena kalau meditasi bareng-bareng, energinya lebih kuat. Ya kan? Seperti itu. Ini ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari salah satu sahabat nama kita. Selamat malam Pak Paulus, izin bertanya, apakah meditasi cinta kasih yang Pak Paulus share kepada kami ini sama dengan loving kindness meditasi? Loving kindness meditasi, metta bawana. Iya, metta bawana. Kan? Metta bawana. Buddha, metta bawana ini sumbernya dari mana? Dari ajaran Buddha. Sade seta bawantu sukitata. Tapi kalau di zaman Buddha mereka tahu, semoga semua makhluk bahagia, artinya semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Terus terang, kadang saya dapat pertanyaan dari orang-orang di zaman sekarang. Kenapa sih mereka berpikir semoga semua makhluk bahagia, sampai sata bawantu sukitata, tapi mereka batinnya nggak tenang. Oke, saya akan kasih satu contoh. Di zaman Buddha, ya kan, ada seorang yang bernama Bahya Darucariya. Bahya Darucariya meminta dhamma dari Buddha. Lalu Buddha ceramah ke Bahya Darucariya. Bahya, lihatlah mata sebagai mata. Jangan lihat mata sebagai aku milikku diriku. Lihatlah kontak mata sebagai kontak mata. Jangan melihat kontak mata sebagai diriku, aku milikku. Terus sampai mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Bahya Darucariya mencapai kesucian arahat. Tapi banyak orang sekarang kalau dengar itu maksudnya apa? Hah? Mata, maksudnya apa? Mata ya mata lah, maksudnya mata. Terus ada lagi. Upatisa. Upatisa itu siapa? Upatisa adalah Bante Sariputta. Ketika mendengar Dhamma, di Dhamma itu pabawa, langsung kesucian Sotapanna. Apa itu Dhamma itu pabawa? Segala jenis kondisi memiliki sebab Sotapanna. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang, nah makanya cinta kasih juga harus dijelaskan dengan detail. Coba dah kalau orang nggak belajar Dhamma, terus pengen semua makhluk bahagia, dia pasti bingung maksudnya bahagia apa. Tapi kalau belajar di zaman Buddha, mereka tahu. Buddha kan pernah membabarkan ya kan, dari semua kebahagiaan Dhamma yang paling besar, ya kan? Nah, jadi mereka pada saat bilang cinta kasih, mereka udah pada tahu semua. Maksudnya cinta kasih itu inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah loving kindness meditation ya. Terus ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat Dhamma kita, Pak Suhertan. Selamat malam Pak Paulus. Mau tanya Pak Paulus,
Kenapa pada zaman Sang Buddha hidup begitu mudahnya seseorang mencapai tingkat kesucian? Apakah setelah 2.600 tahun berlalu kehidupan seseorang telah tercemar dengan kilesa? Oke, saya akan jawab. 10 tambah 10 berapa Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu tahu jawabannya. Sorry ya, pertanyaan yang tadi itu nggak merendahkan siapapun. Tapi maksudnya saya bertanya, 10 tambah 10 berapa? Bapak Ibu tahu kan? Kalau anak kelas 3 SD, umur 3 tahun ditanya 10 tambah 10 berapa? Mereka nggak tahu. Ya kan? Tapi di zaman Buddha, mereka dengar Dhamma, mereka langsung kesucian. Kenapa? Karena di zaman-zaman Buddha terdahulu mereka udah belajar Dhamma. Kebijaksanaan mereka udah matang. Jadi ketika mereka mendengar Dhamma lagi, mereka cepat tercerahkan. Sama juga seperti kita belajar, kita kumpulin dulu kebijaksanaan, cinta kasih, semua paramita. Nanti, tapi sebenarnya, ya kan, nanti parami itu ketika ketemu Buddha, Buddha bisa lihat, Buddha kan maha tahu, maha sempurna. Kayak misalnya contoh Bahya Darucariya. Kalau Buddha tahu ceramah apa yang cocok untuk Bahya Darucariya. Seandainya Bahya Darucariya mungkin mendengar Dhammacakkappavattana Sutta atau Anatalakkhana Sutta, mungkin nggak akan mencapai arahanta segitu cepat. Tapi ketika Bahya mendengarkan ceramah dengan mendengar ceramah tentang ya kan 6 indria, langsung mencapai arahanta. Beda-beda setiap orang. Tapi yang bisa tahu itu cuma Buddha. Jadi ada kisah dulu. Bante Sariputta punya murid, ya kan? Muridnya itu habis jadi biku, melatih meditasi 3 bulan. Tapi sama sekali nggak bisa mencapai kedamaian. Malah dia berpikir dia ingin menyerah dalam meditasi. Akhirnya Bante Sariputta mengajak murid ini bertemu Buddha. Buddha dalam satu kali ceramah mengatakan kepada biku tersebut, ini bunga warna kuning. Lihat, fokus ke sini, bunga warna kuning. Terus biku itu fokus liatin terus bunga warna kuningnya. Akhirnya lama-lama jadi kasina kuning. Kasina itu apa? Objek meditasi warna atau elemen yang bisa mencapai tingkatan jana. Jadi biku tersebut melihat kuning, kuning, kuning sampai semua jadi kuning. Habis itu Buddha dengan mata batinnya ceramah, ya kan? Nah, ceramah kepada biku tersebut dan biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat. Hanya Buddha yang bisa. Terus terang, hanya Buddha yang tahu dhamma apa yang cocok untuk seseorang mencapai kesucian. Kapan orang itu mencapai kesucian, ceramah apa kondisinya, Buddha tahu. Hanya Buddha yang bisa. Betul-betul ini tidak dimiliki oleh siapapun selain Buddha. Hanya Buddha yang bisa. Coba, kalau di zaman sekarang bisa nggak mencapai kesucian? Ya, kalau di zaman sekarang, tergantung berapa besar hasrat untuk mencapai kesucian. Ya kan, tergantung seberapa besar keinginan untuk mencapai kesucian. Tapi ya Bapak Ibu nggak usah bingung, latih aja cinta kasih lagi dan lagi. Terus berpikir semoga saya tidak pernah terlahir lagi di alam rendah, tidak pernah terlahir lagi di alam penderitaan sampai kelak suatu hari saya mencapai kesucian. Seperti itu, ya kan? Terus ada yang bertanya lagi, saya coba baca. Pak, bagaimana cara atasi batin yang sudah tidak memiliki keinginan duniawi? Jadi tidak ada dorongan buat jalani kehidupan sehari-hari. Ya, ini oke, saya akan bahas pertanyaan ini. Saya akan membahas pertanyaan ini. Oke lah, saya jujur terus terang saya katakan. Ya, jadi Bapak Ibu cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Tapi ya oke lah, saya bahas. Terkadang memang orang yang udah melatih cinta kasih ini dengan sungguh-sungguh lagi dan lagi. Mereka itu hampir nggak ada hasrat akan dunia. Terus terang, jujur. Tapi, ya kan. Tapi ini jujur aja, ya kan. Demi kebahagiaan yang lain, demi manfaat yang lain, ya kan? Pikirkan. Jadi aspirasi, semoga saya bisa menyebarkan cinta kasih ini kepada banyak orang, ini dan itu segala macam, ya kan? Atau ya seperti ini, menyebarkan dhamma kepada banyak orang supaya ada lagi semangat buat jalanin hidup. Memang terus terang. Makanya kenapa arahanta itu nggak tertarik dengan kelahiran ulang. Bahkan kalau mau ditanya ke Bapak Ibu, ya kan, ini pasti Bapak Ibu akan jawab kelahiran itu melelahkan. Lebih baik ya, tapi is okay lah kita jalani hidup demi apa sih? Generasi berikutnya, ya kan? Demi generasi berikutnya. Kita bisa sampai di sini saat ini adalah karena generasi terdahulu. Kita juga setidaknya ketika kita mencicipi buah ini, kita harus juga berbagi kepada yang lain. Seperti itu. Ya. Terus ada pertanyaan. Malam Pak Paulus, kalau misal kita selalu dinilai negatif oleh orang terdekat dan sering berhubungan sama orang tersebut,
Itu harus bagaimana ya? Padahal sikap dan tindakan saya itu dalam pikiran pun nggak pernah ada niat negatif. Tapi suka salah sangka dinilainya negatif. Perlu diluruskan atau biarkan saja? Kadang serba salah, kalau dibahas jadi malah ribut atau tambah panjang masalahnya. Ya, oke. Janganlah hidup dalam pikiran orang lain, siapapun itu. Ya, jangan hidup dalam pikiran orang lain. Ya, kalau memang harus dijelaskan, selama hati ini nggak susah, jelaskan aja. Ya, tapi kalau pas mau menjelaskan, tapi hati kayaknya beban, susah, ya udah, simpan dulu. Oke, seperti itu. Jadi jangan terlalu hidup dalam pikiran orang lain. Cinta kasih terus aspirasikan semoga orang itu suatu hari melatih cinta kasih. Ya, oke, saya akan bahas pertanyaan yang tadi ini. Bagaimana cara atasi batin yang sudah tidak memiliki keinginan duniawi? Jadi tidak ada dorongan buat jalani kehidupan sehari-hari. Saya rasa ini pertanyaan bukan cuma untuk yang bertanya, kepada untuk semua dan pada untuk diri saya juga. Ya kan? Gini Bapak Ibu, jalanin aja, jalanin. Jadi ketika ini intinya ya, ketika kita ingin semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seluruh kehidupan kita sudah dirancang untuk siapa yang rancang ya? Kama kita sendiri, ya kan? Jadi dirancang untuk bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik seperti itu, ya kan? Tapi ya memang hidup itu penderitaan lah, penderitaan benar. Tapi nggak apa-apa, suatu hari nanti kita akan terbebas juga. Yang penting sebelum kita pergi dari dunia samsara ini, kita bisa mewarisi manfaat cinta kasih ini, kita bisa mewarisi damai ini ke generasi-generasi pendatang, supaya yang bisa mencicipi kebebasan bukan cuma kita, tapi semua generasi pendatang juga punya kesempatan untuk mencicipi, ya kan? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma, Atta Lim. Pak Paulus minta penjelasan tentang makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di ketiga alam. 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Oke, saya akan jawab ya. Ketiga alam itu apa? Semoga Bapak Ibu paham ya. Saya jelasin aja dan semoga Bapak Ibu paham. Kadang kalau hal-hal beginian itu, kadang saya nggak begitu mau jelasin karena takutnya orang nggak paham. Jadi ketiga alam itu adalah begini. Alam indria, di mana 5 panca indria mendominasi makhluk. Seperti alam neraka, alam peta, alam binatang, alam raksasa, alam manusia, dan alam dewa. Mereka diperbudak oleh 5 indria mereka dari waktu ke waktu. Ini adalah alam pertama. Alam kedua, alam Brahma. Jadi alam Brahma tidak menikmati kesenangan indria. Mereka hanya menikmati kesenangan jana. Ya kan? Tapi mereka masih punya mata dan telinga. Karena mereka masih pengen melihat Buddha dan mendengarkan Dhamma. Terus alam yang satu lagi ketiga apa? Arupa Brahma, yaitu Brahma tanpa sosok jasmani. Jadi mereka cuma ada pikiran. Ya, kenapa mereka ada di situ? Mereka berpikir mereka sudah mencapai nibbana. Jadi mereka berpikir mereka sudah mencapai nibbana, tapi enggak, ya kan? Mereka belum mencapai nibbana. Tapi tenang nggak di situ? Tenang. Mereka bahkan tidak tahu ada alam semesta. Mereka bahkan tidak tahu adanya makhluk lain. Bahkan ya kan, mereka cuma tahu ada pikiran mereka yang menikmati kekosongan. Itu doang. Ya kan, seperti itu. Tapi ini pun suatu hari nanti nggak kekal, ya kan, seperti itu. Kenapa mereka mau terlahir di alam itu? Mereka sebenarnya pengen mencapai nibbana, cuman persepsi mereka salah, itu aja. Tapi ya tetap, itu nggak jelek juga terus terang, itu nggak jelek. Terus keempat jenis kelahiran. Kalau keempat jenis kelahiran itu, saya skip dulu yang ini ya. Kalau terdiri dari 5, maksudnya apa? 5 kanda, 5 agregat, 5 kelompok kehidupan. Apa aja? Jasmani, kesadaran pikiran, persepsi pikiran, perasaan, dan faktor-faktor mental. Ini adalah 5. Jadi kayak yang 5 ini termasuk apa aja? Manusia, dewa, dan Brahma. Tapi Brahma yang punya batin ya. Terus yang satu apa? Satu. Jadi satu ada manusia yang menekuni jana. Tapi dia berpikir, oh pikiran udah penuh penderitaan. Dia nggak pengen punya pikiran di kehidupan berikutnya. Jadi ketika dia terlahir di alam Brahma itu, ya udah. Dia nggak ada pikiran. Ya mungkin dia ada pikiran di momen pertama doang. Jadi setelah itu dia hanya fisik aja, seperti pohon. Begitu tanpa pikiran selama 500 siklus dunia. Jadi dia cuma punya satu kelompok kehidupan.
Kalau 4 kelompok kehidupan apa? Yaitu arupa Brahma. Dia nggak punya jasmani, tapi dia punya kesadaran pikiran, dia punya persepsi pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak pikiran. Kalau keempat jenis kelahiran, apa ya? Saya lupa terus terang. Ketiga alam saya tahu, keempat jenis kelahiran, saya ingat-ingat dulu. Nantilah kita bahas pertanyaan lain dulu ya. Nanti kalau keingetan saya akan diskusikan lagi. Soalnya kalau saya nggak yakin tuh saya nggak berani ngomong terus terang. Nah, terus yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Alam besar itu seperti apa? Alam besar itu seperti alam dewa dan Brahma. Manusia juga sih. Alam kecil itu alam penderitaan. Neraka, peta, raksasa, dan hantu. Terus ada pertanyaan lagi dari sahabat Damasusi. Pak Paulus, saya baru-baru ini pernah membaca ada seseorang yang dikarenakan kecelakaan tidur koma selama 17 tahun. Kira-kira jika orang koma selama itu di mana kesadarannya berada? Apakah dia masih hidup atau sebenarnya sudah mati dan sudah berproses kelahiran di alam lain? Saya nggak membahas semuanya ya, tapi yang umum. Kalau orang koma kondisinya gimana? Seperti tidur mimpi dia nggak tahu. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Dia seperti tidur, ya kan? Ya ini pada umumnya lah, ya seperti itu. Saya cuma bisa jawab seperti ini doang. Terus ada yang bertanya lagi, Pak Paulus, meditasi yang diajarkan Buddha ada berapa macam? Mengapa kita dianjurkan mengambil meditasi vipassana? Oke, karena Bapak Ibu udah sering meditasi cinta kasih, jadi kita mungkin kelas ini kita bahaslah damai-damai, mungkin perlu didiskusikan. Jadi ada 2 jenis meditasi, Samanta dan Vipassana Bhavana. Samanta Bhavana dan Vipassana Bhavana. Samanta Bhavana itu fokusnya apa? Pada konsentrasi. Jadi misalnya meditasi objek nafas, konsentrasi pada nafas. Nanti lama-lama setelah pikirannya jernih, nafas ini ada cahaya. Nah, nanti pikiran melihat cahaya tersebut bisa masuk jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Nah, jadi kalau meditasi nafas kan satu, ya kan? Ada 40 jenis objek, tapi tujuannya mencapai konsentrasi. Seperti itu. Terus meditasi vipassana itu seperti apa? Nah, seperti, ya kan? Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa aja. Saya nggak berharap, saya nggak memaksa Bapak Ibu mengerti ya. Saya nggak memaksa Bapak Ibu mengerti. Coba Bapak Ibu, ya kan? Ketahuilah mata hanya sebagai mata. Mata, ya kan, mata. Ketahuilah kontak mata hanya sebagai kontak mata. Ketahuilah objek mata hanya sebagai objek mata. Ya, begitupun telinga, hidung, lidah, tubuh, dan jasmani. Di mana ada letak diri? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Itu hanya fenomena yang silih berganti dari waktu ke waktu. Tapi kalau nggak ada konsentrasi, orang nggak bisa melihat ini. Meditasi vipassana pun banyak jenis, ya kan? Ada nama rupa, ada pancakanda, ada salayatana, ya kan? Banyak jenis. Tergantung metode orang itu cocoknya sama yang mana, seperti itu. Tapi biarpun banyak jenis, tapi mereka tetap fokus ke nama dan rupa, batin dan jasmani, seperti itu, ya kan? Kalau Bapak Ibu pengen melatih vipassana, ini aja. Ini nasihat saya ya, pergilah ke wihara-wihara Pak Aok yang ada di Indonesia atau di Myanmar, belajar dari mereka, ya seperti itu. Tapi gini, kesulitan orang meditasi vipassana itu bukan karena objeknya sulit, bukan. Karena nggak ada konsentrasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melatih cinta kasih ini dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu sudah punya konsentrasi, mudah sekali untuk melihat kebenaran sebagaimana adanya kebenaran. Tapi tanpa konsentrasi nggak bisa. Bahkan kalau orang nggak punya konsentrasi, dia bahkan nggak bisa menyadari pikiran dia saat itu yang muncul apa. Jadi pernah. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, kan saya belajar Abhidhamma, ya kan? Kalau pikiranku salah, selalu ada kesadaran, ya kan? Kalau pikiranku salah, selalu ada kesadaran. Jadi sadar ada objek, ya kan? Sadar pada objeknya. Tapi kalau pikiran aku salah, itu nggak sadar sama objeknya. Dulu kadang-kadang saya sering bertanya, kalau orang nggak sadar sama objeknya, gimana ya kondisinya? Jadi kalau nggak salah sekitar 1, 2, 3 minggu yang lalu, saya sibuk banget. Saya kayak ada mengerjakan sesuatu itu sibuk banget. Nah, jadi pada saat itu kadang saya 1 detik, 2 detik saya agak kayak ngilang gitu. Tapi saya sadar. Tapi, mungkin saya tahu. Orang-orang yang nggak melatih meditasi, nggak ini. Mereka itu kayak nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Loss aja 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya kan? Pada saat itu, saya sibuk banget. Jadi kayak 1 detik, 2 detik itu saya bisa nggak menyadari pikiran saya.
Oh, jadi saya tahu, oh orang-orang kayak gitu, ya kan, orang-orang. Jadi kebanyakan orang yang nggak melatih cinta kasih, mereka bahkan nggak sadar mereka lagi kesel, mereka lagi marah, mereka lagi ini, itu mereka nggak sadar. Seperti itu. Tapi itu karena pas itu, saya benar-benar lagi sibuk. Jadi kayak nggak memperhatikan pikiran seutuhnya. Tapi paling 1 detik, 2 detik seperti itu. Yuk kita baca lagi pertanyaan. Malam Pak, saya mau tanya, saya kok kalau setiap melakukan kebajikan, misalnya saya dana atau function dan lain-lain, tapi kok jiwa dan batin saya tetap kosong dan tidak merasakan kebahagiaan. Bagaimana cara menimbulkan di batin dan jiwa saya? Apakah batin dan jiwa saya masih ada emosi negatif? Bagaimana cara menghilangkan emosi negatif dalam jiwa dan batin saya? Oke, saya akan perbaiki di sini ya. Dalam Buddhism, tidak ada yang disebut jiwa, tapi yang ada itu batin. Jadi bagaimana bisa bahagia? Memang saya tahu. Jadi ada beberapa orang di dunia, mereka melakukan kebajikan seperti apapun, mereka sulit merasakan kebahagiaan. Karena, jadi gini, karena kebajikan itu kalau dalam hal perasaannya terbagi jadi 2 kelompok, yaitu kebajikan yang dilakukan dengan kebijaksanaan, ya kan, dengan tanpa dorongan dan dengan kebahagiaan, ya kan? Atau kebajikan yang dilakukan dengan kebijaksanaan tanpa ada 8 jenis sih. Saya nggak oke, saya bagi 2 aja. Kebajikan yang dilakukan dengan rasa bahagia dan kebajikan yang dilakukan dengan rasa tanpa rasa bahagia, tapi nggak menderita juga, tanpa rasa bahagia doang, atau UPK, ya kan. Nah, jadi orang-orang seperti ini ketika mereka terlahir lagi di dunia, entah sebagai manusia atau dewa, ya kan, mereka menikmati hasil kebajikan mereka. Tapi mereka sulit merasakan kebahagiaan, karena di masa lalu ketika mereka melakukan kebajikan seperti berdana dan lain-lain, mereka nggak merasa bahagia. Tapi memang harus dikembangkan. Caranya gimana? Caranya adalah latih cinta kasih. Inginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik, seperti itu. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tapi yang bertanya itu, yang tadi bertanya, jangan sedih hati. Ini bukan kesalahan ya, terus terang. Ini bukan kesalahan, tapi ini adalah kebiasaan dari banyak kehidupan. Tapi kalau mau bahagia, paksa, paksa. Jadi kali ini setiap kali berdana, setiap kali function bahagia aja. Aduh, suatu hari nanti ketika saya berdana ini akibatnya akan baik. Semoga akibatnya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Sehingga nanti ketika akibatnya berbuah, ikut bahagia. Seperti itu. Ya. Itu sudah pertanyaan lagi. Dari salah satu sahabat dhamma kita. Mohon pencerahannya Pak Paulus. Kualitas Sang Buddha bahkan ketika masih menjadi petapa Sumedha, apakah Sang Guru Agung Buddha menahan diri untuk tidak memasuki arus karena bisa terlahir sampai 4 asangkaya kapa, 100.000 ya, bukan 10.000 kapa ketika menyempurnakan parami-parami. Karena jika sudah masuk arus, jumlah kelahiran kan terbatas. Ya udah, saya akan membahas ini. Tapi semoga Bapak Ibu paham. Semoga Bapak Ibu paham. Jadi sebenarnya ini Sumedha takdirnya adalah menjadi Buddha. Bahkan jauh sebelum menjadi Sumedha, ya kan? Beliau ya kan pengen menjadi Buddha dan beliau kan aspirasinya apa? Beliau ingin mencapai nibbana, beliau ingin juga yang lain mencapai nibbana. Beliau ingin terbebas dari semua penderitaan. Beliau juga ingin membebaskan yang lain dari penderitaan. Ya kan? Beliau ketika di bawah kaki Buddha Dipankara bertekad menjadi Buddha. Pada saat itu kalau beliau pengen, beliau bisa jadi arahat. Tapi beliau lebih memilih untuk menjadi Buddha. Karena kenapa? Apa alasannya? Karena beliau tahu, beliau punya banyak kebijaksanaan. Karena beliau tahu, beliau punya banyak keyakinan. Karena beliau tahu, beliau punya banyak semangat. Jadi Sumedha beliau berpikir, Sumedha, tidak pantas orang seperti dia hanya menjadi seorang arahanta. Itu tidak akan memberikan manfaat yang besar pada banyak pihak. Ya kan? Beliau tahu dengan kapasitas beliau harus menjadi Buddha. Ya kan? Karena beliau punya kebijaksanaan yang great wisdom. Ya kan? Kebijaksanaan yang besar. Keyakinan yang besar. Semangat yang besar. Beliau tahu. Beliau tidak ingin menyanyiakan potensi dia. Seperti itu. Ya kan? Ketika Buddha Dipankara melihat ini, Buddha Dipankara pun tahu orang ini punya kapasitas untuk menjadi Buddha. Biarkanlah dia memilih jalan ini demi manfaat semua makhluk. Seperti itu.
Jadi memang, apakah Bodhisatta sudah memasuki arus? Arus apa dulu nih? Kalau Sotapanna yang belum. Tapi ketika beliau menjadi Bodhisatta, ya kan, di detik beliau menjadi Bodhisatta, ya kan, sampai beliau menjadi Buddha, apapun yang muncul dalam pikiran beliau, apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau lakukan, itu hanyalah demi, ya kan, manfaat semua makhluk. Sekalipun terkadang beliau melakukan kesalahan, tapi sebenarnya ketika Bodhisatta melakukan kesalahan itu karena disengaja, bukan karena, ya tapi kadang gimana ya bahas ini ya. Tapi supaya orang bisa lihat, ya kan, karma buruk itu bahaya akibatnya, seperti itu, ya kan. Jadi Bodhisatta itu berbeda dengan makhluk biasa, nggak bisa disamain. Kadang orang berpikir, ya kan, bagaimana sih cara mengetahui batin seorang Buddha? Sulit. Ya kan? Bahkan untuk mengetahui batin seorang Bodhisatta, yang memang benar-benar Bodhisatta ya, bukan Bodhisatta bohong-bohongan, yang benar-benar Bodhisatta yang telah diramal pasti, sulit, dengan sulit. Ya kan? Karena memang beda. Jadi ibaratnya, kenapa Buddha Dipankara memilih Sumedha? Karena Sumedha memiliki kebijaksanaan yang begitu besar, sangat besar. Ya kan? Sumedha dengan kebijaksanaannya sendiri bisa merenungkan banyak hal seperti itu. Jadi kenapa beliau pengen menjadi Buddha? Karena beliau tahu beliau punya kapasitas. Sangat disayangkan kalau orang seperti beliau hanya menjadi arahat. Jadi Sumedha mengatakan hal seperti itu dulunya. Jadi ketika di bawah kaki Buddha Dipankara, Sumedha berpikir, ya kan, sungguh sayang kalau saya hanya menjadi seorang arahanta, seorang siswa Buddha Dipankara. Ya kan? Jadi beliau berpikir kapasitasnya haruslah menjadi Buddha dan menyelamatkan semua makhluk. Seperti itu. Kalau kurang jelas silakan tanya. Jadi ini adalah gimana ya? Gimana yang jelasinnya? Jadi gini, Bapak Ibu kan melatih cinta kasih, ya kan? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini punya anak, ya kan? Atau punya orang tua. Pasti sayang dong sama anak atau orang tuanya atau keluarga. Sumedha, ya kan, menyayangi semua makhluk seperti putra-putrinya sendiri. Sumedha menyayangi setiap makhluk seperti putra tunggalnya, seperti putri tunggalnya. Sumedha bagaikan ibu yang menyayangi semuanya. Jadi Sumedha mengambil jalan ini demi apa? Demi membuka gerbang Dhamma agar banyak makhluk terbebas dari penderitaan. Jadi kadang dulu Kadang dulu kan pas awal-awal saya belajar Dhamma sering diskusi sama orang-orang. Kenapa ya Sumedha pengen jadi bodhisatta begini. Kadang ada yang jawab kemelekatan, ya kan? Dia pengen menikmati kehidupan bodhisatta. Ini nggak salah juga terus terang, ya kan? Nggak salah karena kehidupan bodhisatta itu begitu luar biasa dan Sumedha pantas untuk menikmatinya. Tapi sebenarnya jawaban yang paling utama adalah Sumedha menganggap semua makhluk sebagai putra-putrinya. Sumedha menganggap setiap makhluk sebagai putra tunggalnya. Sumedha menganggap setiap makhluk sebagai putri tunggalnya. Sumedha ingin menyeberangkan mereka semua menuju gerbang pembebasan. Sumedha tahu dengan kapasitas dia bisa melakukannya. Jadi kenapa enggak? Seperti itu. Jadi Sumedha pengen jadi bodhisatta bukan karena kemelekatan. Memang benar karena kemelekatan juga. Memang butuh kemelekatan. Tapi itu bukan alasan utama. Alasan utama adalah maha welas asih. Atau kalau mau dibilang maha karuna. Maha karuna artinya apa? Great compassion. Atau welas asih maha agung. Hanya orang-orang seperti ini yang ditakdirkan menjadi Buddha di masa depan. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Coba gini Bapak Ibu. Nih. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Lalu apakah harus menjadi bodhisatta? Bapak Ibu, jangan memaksakan diri kalau memang pas mikirin beban. Tapi kalau ada orang setelah melatih cinta kasih terus berpikir, oh begitu menyenangkan kehidupan bodhisatta, ya nggak apa-apa, biarin aja, ya kan? Biarkan dia teruskan. Kalau suatu hari dia berubah pikiran juga jangan disalahin, nggak apa-apa, biarin, ya kan? Tapi kalau dia mau terus lanjut sampai akhirnya menjadi bodhisatta, ya bagus, kita harus respect, ya kan? Orang seperti itu jarang, ya kan? Jarang sekali. Tapi dari waktu ke waktu akan ada, dari waktu ke waktu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Tapi jadi siswa Buddha juga bagus.
Tapi ginilah, yang penting kita cinta kasih aja. Kita inginkan semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Kita akan tahu jalan yang harus kita ambil. Seperti itu. Tapi jadi bodhisatta ada pengorbanannya nggak? Ada. Sumedha di bawah kaki Buddha Dipankara berpikir. Ini beneran ada, tertulis di Tipitaka. Ya kan? Sumedha berpikir, kesalahan-kesalahanku akan memakanku. Beliau berpikir kayak gitu. Maksudnya apa? Kama buruk dia akan berbuah dan membuat dia menderita. Kalau udah jadi arahat kan udah selesai, nggak ada kelahiran lagi. Karma buruk nggak bisa berbuah lagi nanti ketika udah parinibbana. Tapi Sumedha berpikir, kesalahan-kesalahanku akan memakanku. Tapi apalah artinya aku mencapai pembebasan hanya untuk diriku seorang. Sumedha berpikir seperti itu. Tapi ya setiap orang punya pilihan. Nah. Tapi intinya gini, siapapun yang mau menjadi Buddha atau mau menjadi siswa Buddha harus melewati cinta kasih ini. Semua harus melewati cinta kasih ini. Menginginkan semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, silakan ya. Tapi salah nggak kalau nggak jadi bodhisatta? Ya nggak apa-apa lah. Gini ya Bapak Ibu ya, Buddha sendiri tidak pernah menganjurkan orang untuk menjadi bodhisatta atau tidak pernah menghentikan orang menjadi bodhisatta. Tetapi Buddha selalu menganjurkan orang untuk menjadi arahat, segera arahat, ya kan? Arahat. Kenapa? Karena orang-orang yang bakal jadi bodhisatta, mereka nggak butuh dimotivasi, mereka nggak butuh dimotivasi. Ayolah jadi bodhisatta, nggak. Mereka itu pakai pemikiran mereka sendiri, pemikiran mendalam seperti itu. Ya, ada yang bertanya, Pak, bagaimana mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan sudah sesuai dengan Dhamma? Dan bagaimana melihat hasilnya? Oke, pertanyaan bagus. Oke, Bapak Ibu, mari kita meditasi. Jadi pada saat meditasi ini saya akan sharing bagaimana cara melihat hukum sebab dan akibat, ya kan? Bagaimana cara melihat hukum sebab dan akibat? Oke, kita meditasi. Ya, Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh semua tabungan kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Nah, apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu terus sharing aja. Ya kan? Nah, semua pikiran itu adalah sebab akan kehidupan di masa depan. Dan kehidupan Bapak Ibu saat ini itu adalah akibat dari pikiran Bapak Ibu di masa lampau. Nah, Bapak Ibu tetap meditasi, coba Bapak Ibu ingat nggak? Pernah berdana jubah di hari Katina atau berdana makan kepada Bante atau Sangga, ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu berdana, niat Bapak Ibu adalah supaya para biku Sangga mendapatkan kebutuhan pokok. Nah, Bapak Ibu bakal dapat itu semua di masa depan. Terus ketika Bapak Ibu namaskara kepada Buddha, Bapak Ibu menghormati Buddha. Dengan akibat itu, Bapak Ibu akan dihormati banyak orang di masa depan. Ketika Bapak Ibu ingin semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, itulah yang Bapak Ibu bakal dapatkan. Ya kan? Terus ya seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat, kalau misalnya ada orang membunuh makhluk, akibatnya apa? Dia membunuh makhluk. Ya, Bapak Ibu bisa tahu akibatnya. Suatu hari dia akan dilukai atau dibunuh. Ya kan? Apapun yang kita pikirkan akan memberikan akibat di masa depan. Ya kan? Apapun itu, kekhawatiran. Ketika seseorang khawatir, maka akibatnya apa? Maka dia akan menjalani masa depannya dengan tidak bahagia, seperti yang dia pikirkan. Tapi bagaimana supaya nggak khawatir? Ya udah aspirasi. Semoga saya bisa terbebas dari semua kekhawatiran. Ketika Bapak Ibu beraspirasi pengen terbebas dari semua kekhawatiran, Bapak Ibu bakal dapat itu di masa depan. Jadi sebenarnya pikiran kita adalah pembentuk masa depan kita. Oke, cukup meditasinya. Nah, Bapak Ibu kan bisa tahu nih hukum sebab akibat. Tapi memang sih Bapak Ibu benar-benar orang yang tahu hukum ini, biarpun mereka bisa mendapatkan segalanya dengan pikiran mereka, mereka lebih memilih untuk mengakhiri penderitaan. Karena semuanya hambar, apa cuma begini-begini doang. Tapi ya udahlah kita jalani. Demi apa? Demi supaya ya demi generasi pendatang. Nah, demi generasi pendatang. Lagi pula, kenapa kita masih eksis saat ini? Ya karena kita masih punya tanha. Karena kita masih punya keserakahan. Ya udah jalani. Sampai suatu hari
keserakahan ini hancur total. Ya kan? Seperti itu. Kalau disuruh jadi arahat sekarang juga saya yakin hati kecil Bapak Ibu akan menolak. Karena mungkin masih ada beberapa aspirasi yang Bapak Ibu ingin capai di masa depan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan yang diciptakan siapa ya? Kita. Kita yang ciptakan. Mau hidup kita, Bapak Ibu mau hidupnya seperti apapun itu bisa. Terus terang bisa, benar-benar bisa. Ya kan? Benar-benar bisa. Seperti itu. Jadi, misalnya contoh, nyapu di wihara. Akibatnya apa? Akibatnya bisa banyak. Akibatnya bisa punya fisik yang kinclong, ya kan, badan yang bercahaya, ya kan, memperindah wihara dengan nyapu ngepel. Di masa depan bisa jadi cantik atau sangat tampan. Seperti itu, ya kan? Atau berdana buku Dhammapada atau apapun. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita akan mendapatkan semua kebijaksanaan di buku Dhamma yang kita danakan. Seperti itu. Jadi sila bertekad menahan diri untuk membunuh makhluk hidup. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan terbebas dari pembunuhan di masa depan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa tahu hukum akibat, sebab akibatnya. Meditasi aja, jadi cinta kasih dulu. Cinta kasih dulu, habis itu udah pikirkan, kalau ini apa akibatnya, kalau ini apa akibatnya. Tapi Bapak Ibu, ini sih keyakinan saya ya. Saya tahu kok, kita semua Bapak Ibu. Keinginan kita yang paling tinggi harusnya ada di lubuk hati kita yang terdalam. Kita ingin mengakhiri semua penderitaan. Ya udah, sabar jalanin. Suatu hari akan nyampe, ya kan? Seperti itu. Misalnya contoh Biku Ananda. Biku Ananda kan itu sebenarnya saudara sepupu dari Sang Buddha, ya kan? Biku Ananda akhirnya bertabis menjadi biku, menjalani masa wasa, ya kan? Dan dalam waktu 3 bulan mencapai Sotapanna. Biku Ananda melayani Buddha selama 45 tahun. Tapi nggak mencapai kesucian arahat. Buddha juga nggak paksa. Ananda, kenapa kamu belum jadi arahat? Kenapa? Karena belum waktunya. Nggak bisa dipaksa. Hal beginian nggak bisa dipaksa. Ya kan? Nggak bisa dipaksa. Buddha tahu nggak arahat itu sangat terbaik bagi makhluk-makhluk? Tahu. Tapi apakah Buddha memaksa semua orang menjadi arahat sesegera mungkin? Enggak. Buddha hanya lihat, oh orang ini kapan waktunya matang. Orang ini kapan waktunya matang. Seperti itu. Ya kita jalani. Sekarang kan lagi nggak, pas ini nggak ada Buddha. Tapi mungkin suatu hari kalau Bapak Ibu berjuang terus, suatu hari bisa bertemu Buddha hidup di masa depan, ya kan? Di masa depan yang jauh sekali pasti ada Buddha juga, ya kan? Lalu Buddha menceramah Dhamma, ya kan? Bapak Ibu mencapai kesucian, bagus juga. Tapi oke lah, saya akan cerita sedikit. Tidak eksis itu adalah yang terbaik, Bapak Ibu. Tidak eksis adalah yang terbaik. Coba dah, pikirkan. Kita tenang, kayak tadi ini pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Ini pertanyaan sebenarnya bagus. Tapi saya nggak bisa terlalu jelaskan gimana ya. Karena, ya kan, gini, pertanyaannya. Bagaimana cara saya atasi batin yang sudah tidak memiliki keinginan duniawi? Ya kan, ini sebenarnya pertanyaannya sangat bagus. Bagus nggak? Bagus. Terus terang sangat bagus. Ya kan? Jadi, gini Bapak Ibu. Sebenarnya dalam lubuk hati kita yang paling kecil, kita benar-benar ingin terbebas dari penderitaan. Tidak eksis adalah yang terbaik. Tapi kenapa kita masih eksis? Karena, jadi gini, kita berusaha keluar dari situ. Tapi belum sepenuhnya. Belum sampai, oke, lepaskan semuanya. Seperti itu. Jadi ibaratnya gini, ada bola besi panas. Ya kan? Tangan memegang bola besi panas. Kita pengen lepas. Tapi tangan kita melekat pada bola besi panas gitu. Ya nggak apa-apa. Kita lepas saja sedikit, nanti juga lepas. Seperti itu. Ya kan, lama-lama, pelan-pelan ada waktunya. Tapi tetap Bapak Ibu, tidak eksis adalah yang terbaik. Tapi ya udahlah Bapak Ibu. Bapak Ibu kan masih, ya kan, kita masih hidup di dunia. Kita cinta kasih terus, ya kan. Bapak Ibu pikirkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu satu persatu. Ini ya, terus terang Bapak Ibu ya. Seseorang tidak akan mencapai kesucian arahat sebelum semua aspirasinya berbuah. Ini saya ngomongnya terus terang. Dulu banyak orang yang mengatakan, hancurkan aja, hancurkan, paksa hancurkan. Nggak bisa. Terus terang nggak bisa. Nggak bisa dengan modal seperti ini. Saya yakin orang yang ngomong seperti ini pasti belum jadi arahat juga. Arahat itu nggak pernah memaksa siapapun juga. Ya kan? Terus terang saya juga belum mencapai kesucian. Ya. Tapi saya tahu dengan pasti. Ya kan? Seseorang tidak bisa mencapai kesucian arahat sebelum semua aspirasinya berbuah. Ya udah kita meditasi. Kita meditasi, biarkan hati ini mengarah kemana. Oke,
jalani. Suatu hari nyampe juga Bapak Ibu. Tapi tidak eksis tetap yang terbaik. Kenapa sih kita harus berpikir tidak eksis itu adalah yang terbaik? Kenapa? Padahal ketika kita tidak eksis kan kita juga nggak ngerasain lagi. Jadi ketika kita ngebayangin, kita bahagia, oh suatu hari nanti saya nggak eksis lagi. Nggak apa-apa, sekarang jalani hidup, cinta kasih terus, beri manfaat pada dunia, terus mencapai semua aspirasi, satu persatu, puas akan itu, habis itu meninggalkan samsara selamanya. Kan happy mikir seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Mbak Paulus, saya mimpi tentang tante saya yang sudah meninggal. Saya mengerti harus melakukan pelimpahan jasa. Pertanyaan saya, apakah perlu mengajak sepupu saya, tapi sepupu saya bukan Buddhis. Mulai dari diri sendiri. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kita lebih baik tidak pernah memaksakan apapun kepada siapapun tentang apapun. Kita lebih baik tidak pernah memaksakan siapapun untuk melakukan tentang apapun, kecuali memang dia yang mau. Jadi udah kita pelimpahan jasa. Tapi kalau di hati, kira-kira kita tahu feeling nih, intuisi, kita tahu, oh kayaknya sepupu saya juga mau nih kalau diajak, udah ajak. Tapi kalau hati kita bilang kayaknya sulit, ya udah nanti dulu, tunda, kita lakukan dulu sendiri. Seperti itu. Jadi dalam hidup, nih Bapak Ibu ya, kalau mau dibilang itu sebenarnya siapapun yang melatih cinta kasih ini, menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Mereka tahu, ya kan? Mereka bisa merasakan hati mereka, meminta mereka untuk melakukan apa. Dari waktu ke waktu. Sebenarnya sih Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Tapi Zoom ini setiap hari Selasa tujuannya apa? Ya supaya kita meditasi bareng-bareng, supaya kita bisa tenang, damai. Karena kan kehidupan sehari-hari kan, kita berhadapan dengan ini, melihat ini, mendengar ini, bertemu ini, nanti pikiran sedikit-sedikit ada yang negatif masuk dikit-dikit. Jelek nggak? Nah, kalau pertanyaannya jelek nggak? Gini Bapak Ibu, terkadang ketika mengalami itu, terkadang samwega kita berkembang, dengan samwega, rasa keterdesakan spiritual. Oh dunia seperti ini ya, penuh dengan bobrok, penuh dengan penderitaan, penuh dengan keburukan. Tapi kan Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu kan bisa netralin lagi cinta kasih dengan semua malam mendapat kebahagiaan dan bisa kehidupan terbaik. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tapi benar nggak sih hidup adalah penderitaan? Totally benar Bapak Ibu, totally. Mutlak, hidup adalah penderitaan. Hidup adalah penderitaan. Saya sangat setuju ini. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini Buddha yang ngomong. Hidup adalah penderitaan. Tapi kan dhamma kebahagiaan, kita meditasi terus, kita happy seperti itu. Tapi Bapak Ibu, jadi gini, Bapak Ibu meditasi aja terus, apapun memang cita-cita. Jadi gini, cita-cita bisa dibuat, nggak bisa Bapak Ibu. Dia datang dari hati. Ada orang setelah melatih cinta kasih pengen jadi bodhisatta. Tapi lebih banyak lagi orang setelah melatih cinta kasih nggak kepikiran pengen jadi bodhisatta. Pengennya jadi siswa Buddha aja, ya kan? Terus bantu sebanyak mungkin orang, tuntaskan semua aspirasi, terbebas dari penderitaan bagi mereka. Mereka udah puas. Tapi pertanyaan berikutnya, pembebasan seorang Buddha atau pembebasan seorang siswa Buddha sama atau beda? Ada yang bertanya kepada Buddha, ya kan? Nah, jadi gini, ketika arahat, entah Buddha, Pacika Buddha, atau arahat, mencapai arhata maga, arhata pala, pembebasan mereka semua sama, terbebas dari semua penderitaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ya kenapa Sumedha pengen jadi Buddha? Ya memang beliau mengasihi semua makhluk. Tapi memang hati kecil beliau juga ingin menikmati kehidupan bodhisatta. Tapi itu bukan alasan paling utama. Alasan yang paling utama adalah beliau ingin menjadi Buddha dan membebaskan semua makhluk. Beliau tahu itu adalah jatah beliau. Beliau tahu, ya kan? Memang sih pasti ada, tapi beliau tahu. Misalnya gini, ya kan? Nih, sebelum seseorang jadi bodhisatta, mereka tuh tahu pasti ada. Setiap zaman 1 bulan pasti ada 1 bodhisatta baru. Mereka tahu nggak? Mereka tahu. Tapi mereka tahu lagi hal lain. Ya, orang yang bukan orang lain, dia. Orang yang haruslah dia. Ya kan, misalnya Sumedha tahu nggak sebelum jadi bodhisatta misalnya, dia harus melalui 4 asangkaya 100.000 apa, triliun-triliun kehidupan, tahu nggak? Tahu. Beliau tahu nggak? Pasti ada bodhisatta setiap satu zaman Buddha. Setiap satu Buddha muncul, pasti ada satu bodhisatta baru. Beliau tahu nggak? Beliau tahu. Tapi ada sesuatu lagi yang beliau tahu. Beliau tahu tidak ada yang lain. Dialah, inilah takdirnya. Ya udah jalanin, ya kan? Apakah beliau menyesal? Apakah beliau mengeluh? Aduh, kenapa sih harus saya? Kenapa sih nggak orang lain aja?
Enggak, beliau jalani aja. Karena itu adalah porsi beliau. Ya udah jalani lah, ya kan? Jalani. Lagi pula, ada salah satu alasan utama kenapa Sumedha pengen jadi Buddha. Pengetahuan, Bapak Ibu. Pengetahuan. Maksudnya apa? Beliau ingin mengetahui apa yang beliau belum ketahui. Beliau belum puas, ya kan? Sebelum mengakhiri penderitaan, sebelum keluar dari samsara, beliau ingin mengetahui segala dhamma. Ini luhur sekali, Bapak Ibu. Ini mulia sekali. Hanya orang-orang seperti Sumedha yang punya pemikiran seperti itu. Beliau ingin mengetahui segalanya sebelum keluar dari samsara. Ya, tapi ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, Bapak Ibu. Setiap orang akan berbeda-beda. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya Bapak Ibu. Yuk, kita meditasi lagi, tapi kita kali ini meditasi, Bapak Ibu pilih satu cita-cita yang Bapak Ibu ingin capai di masa depan. Apapun boleh. Bapak Ibu selalu tahu nih informasi doang ya. Sebelum kita, Bapak Ibu, mencapai kesucian arahat, pasti ada aspirasi yang masih kita pengen. Pasti ada. Jadi kita harus jujur ke hati kita. Jadi sebenarnya apa sih yang saya pengen? Tapi kalau misalnya belum muncul di hati, ya udah jangan dipikirin. Nanti lama-lama muncul sendiri pikiran itu. Yuk kita meditasi. Ya Bapak Ibu, inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu bisa aspirasi. Ya, Bapak Ibu harus jujur ke hati Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu aspirasikan itu pasti tercapai. Yang penting Bapak Ibu jujur kepada Bapak Ibu, kepada hati Bapak Ibu sendiri. Ya kan? Bapak Ibu telah berpikir menginginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Bapak Ibu pantas mendapatkan cita-cita luhur Bapak Ibu. Bapak Ibu pantas mendapatkan aspirasi luhur Bapak Ibu. Jadi jangan takut dan jangan malu berpikir itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu menginginkan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi intinya Bapak Ibu pantas aspirasi Bapak Ibu tercapai. Semua cita-cita luhur Bapak Ibu pantas tercapai semua. Terus inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu. Terus Bapak Ibu, biarkan aspirasi itu muncul. Biarkan cita-cita itu muncul. Bapak Ibu jangan menyakiti diri sendiri dengan berpikir, apa saya pantas ya? Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu telah mengasihi semua makhluk. Janganlah menyakiti diri sendiri dengan berpikir, kayaknya nggak pantas. Jangan Bapak Ibu. Nah terus, cinta kasih Bapak Ibu. Terus, Bapak Ibu harus sesuai hati Bapak Ibu ya. Inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik terus. Terus Bapak Ibu. Ya, terus cinta kasih. Inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Terus. Sekali lagi Bapak Ibu harus jujur sama hati Bapak Ibu. Apa aspirasi yang Bapak Ibu pengen? Apa cita-cita yang Bapak Ibu pengen? Jujur ya. Oke, cinta kasih lagi. Semoga semua tabungan kebaikan dengan bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup. Oke, jadi kalau pertanyaan tadi sahabat Dhamma yang ini saya baca lagi ya.
Bentar. Apakah orangnya masih di Zoom? Saya lihat gitu. Oh, masih ada. Masih ada. Saya baca ya. Bentar. Bentar ya. Jadi pertanyaannya, Pak, bagaimana cara atasi batin yang sudah tidak memiliki keinginan duniawi? Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu meditasi terus memang kadang seperti ini sih. Tapi kadang-kadang. Tapi udahlah aspirasi aja. Jujur aja sama hati Bapak Ibu. Ya kan? Memang sih, memang Bapak Ibu betul. Kotoran batin itu penderitaan lah. Ya kan? Ini benar, ini mutlak. Tapi gimana? Ya kan? Sebelum aspirasi tercapai, gimana kita jadi arahata? Yang saya tahu, syarat untuk menjadi Buddha atau arahata adalah semua aspirasi tercapai semua. Tapi mungkin ada yang berpikir, aduh, jangan dipikirkan aspirasi dah kalau kayak gitu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Semua harus dipotong. Ya? Misalnya contoh, ini contoh doang. Kayak misalnya Bapak Ibu dengar dari seseorang. Ya kan? Wah, makan di sini enak. Makan di sini enak. Bapak Ibu kepikiran. Ya kan? Gimana caranya supaya nggak kepikiran? Ya udah datanglah ke situ makan. Udah, habis itu nggak kepikiran lagi. Tapi orang-orang yang punya cinta kasih, apapun cita-cita mereka itu tidak melukai orang lain, ya kan? Setelah mereka melakukan meditasi ini, apapun yang mereka cita-citakan tidak melukai orang lain, jadi nggak masalah. Jadi bagaimana supaya rasa penasaran ini hancur, supaya kita benar-benar akhirnya suatu hari menjadi Buddha atau arahat, Bapak Ibu, jadi Buddha atau arahat. Caranya adalah ya udah, Bapak Ibu jujur sama hati Bapak Ibu, meditasi ya terus, ya udah biarin pikirannya apa. Tapi saya akan kasih tahu triknya, ya kan? Misalnya kadang cita-cita mikirin, tapi kadang down. Bisa nggak ya tercapai ya? Bisa nggak ya tercapai ya? Udah meditasi. Tapi memang sih, gini Bapak Ibu. Ya udahlah. Jadi kita jalanin aja sampai suatu hari nanti tercapai. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi ya? Coba saya baca. Jadi Bapak Ibu, ya udah kalau ada yang berpikir pengen jadi arahata segera juga, ya udah. Meditasi aja hantam kuat-kuat. Oke. Tapi kan saya tahu lah, ya, kemungkinan hati kecil Bapak Ibu itu belum siap, ya kan? Ya kan? Jadi saya nggak akan, ya bahkan saya pun belum siap, terus terang, ya kan? Di kehidupan ini saya pengen melihat hampir 80% orang di seluruh dunia melatih cinta kasih ini, menginginkan semua tabungan kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan bisa kita terbaik. Ini kemelekatan bukan? Bagi saya memang ini kemelekatan. Bagi saya, ya pengen gimana? Ya gimana? Saya juga gimana buang. Kalau saya berpikir untuk buang, saya lebih menderita lagi. Jadi lebih baik saya pikirkan. Memang saya pengen kan melihat nanti hampir seluruh dunia melatih cinta kasih ini, melihat dunia damai, tenang, bahagia. Ya saya happy. Mikirinnya aja saya happy. Apalagi itu benar-benar terjadi. Ini kemelekatan bukan? Ini kemelekatan. Tapi ya biarinlah. Ya kan? Biarin ini aspirasi tercapai. Supaya suatu hari nanti saya tidak ada penyesalan dan meninggalkan tumimba lahir selamanya. Tapi saya juga pengen suatu hari hidup di zaman Sang Buddha. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Terus habis itu pergi untuk selamanya. Nggak ada rasa penasaran lagi. Ya Bapak Ibu ya harus jujur sama hati Bapak Ibu. Tapi nggak usah takut, ya kan? Semoga saya tidak pernah terlahir di neraka. Meditasi kuat-kuat. Jadi gini ya, meditasi. Semoga saya tidak pernah terlahir di neraka. Sekecil-kecil apapun dalam waktu yang sesingkat apapun nggak mau. Pokoknya sama sekali nggak pernah lahir di neraka. Meditasi kuat-kuat. Ya kan? Saya tidak ingin terlahir di alam hewan sama sekali. Meditasi kuat-kuat. Saya tidak ingin terlahir di alam peta sama sekali. Meditasi kuat-kuat. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Bahkan ketika Sumedha siapa? Calon Buddha Gautama, beraspirasi di bawah kaki Buddha Dipankara, ingin menjadi Buddha dan menyelamatkan semua makhluk. Sebenarnya ini kemelekatan bukan? Memang sih ini maha karuna, betul. Ini adalah great compassion, wasasi maha agung. Tapi ada kemelekatan juga di balik itu sebetulnya. Tapi apakah Buddha Dipankara menghakimi Sumedha? Sumedha, jangan, ini kemelekatannya. Enggak. Buddha Dipankara mendukung, ya kan? Mendukung seperti itu, ya kan? Buddha selama cita-cita luhur seseorang tidak menyakiti yang lain. Tapi harus dengan harus dhamma ya, harus dengan cara dhamma ya. Kalau untuk mendapatkannya dengan cara dhamma, saya rasa Buddha pasti mendukung seperti itu. Ya, bahkan ada orang-orang bertanya, ya kan? Mereka melihat Dewa Saka. Buddha kasih tahu nggak cara menjadi Dewa Saka? Buddha kasih tahu seperti itu. Ada yang bertanya. Nah, saya coba baca pertanyaan. Malam Pak, hanya mau sharing. Saya barusan malam ini kena tipu uang.
Meditasi sekarang rasanya pikiran campur aduk sekali. Saya nggak ikhlas karena cara nipunya, bukan karena nominal uangnya. Bagaimana cara meditasinya ya Pak? Oke, meditasi. Oke, jadi gini caranya ya yang bertanya. Nih, kapanpun bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, meditasi. Pas meditasi, terima semua kondisi dengan lapang dada, inginkan semua tabungan kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan kebersihan kehidupan terbaik. Habis itu, ya udah, semoga saya tidak pernah kesulitan keuangan. Semoga saya selalu makmur untuk menyokong orang tua, keluarga, anak-anak, membantu banyak orang. Terus kalau kepikiran, tapi kan tadi saya ditipu. Oke, oke, saya akan bahas ini. Kalau misalnya kenapa sih kebanyakan orang itu menderita? Kenapa? Karena gini, oh, saya disakiti sama orang itu. Dia menikmati pikiran itulah, nanti terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Jadi kalau ditipu nih, terus mikirin terus, itu namanya kan menikmati sebenarnya. Saya nggak menyalahkan ya, saya cuma kasih tahu kenyataannya doang. Jadi jangan. Jadi pikirinnya, coba ingat, saat ini masih punya apa? Masih punya tabungan, mungkin punya rumah, mungkin punya mobil, mungkin punya teman dama. Syukurilah hal-hal baik. Jangan terus fokus ke hal yang buruk. Kalau fokus ke hal yang buruk, itu namanya menikmati penderitaan. Ya, kalau masih kurang jelas bisa tanya lagi. Ada pertanyaan. Malam Pak Paulus, ada saran jawaban apa yang tepat untuk orang yang suka bilang, percuma meditasi, baca parita kalau masih suka marah. Padahal menurut saya itu bukan jaminan tunggak emosi, cuma bisa ditahan sedikit demi sedikit. Ya, gini, saya akan jawab. Gini, orang bisa ngomong apapun yang mereka mau, ya kan? Mereka kadang orang yang nggak marah pun bisa dipikir marah sama mereka, ya kan? Mungkin orang tegasnya dipikir marah sama mereka, ya kan? Kok marah-marah sih? Padahal kan tegas, beda. Jadi gini, kita nggak usah terlalu hidup dalam pikiran orang lain. Kita meditasi aja, cinta kasih kuat-kuat, lagi dan lagi, tenang, bahagia, terus mikirin cita-cita yang ingin kita capai. Bisa juga berpikir, semoga saya hanya bergaul dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana. Terus terang ya dalam hal ini ya, dalam hal ini terus terang saya sangat saklek terus terang. Dalam hal ini saya sangat saklek. Saya sering berpikir dalam hidup saya, pokoknya saya cuma mau berteman dengan orang yang tidak yang bijaksana. Saya cuma mau berteman dengan orang yang bijaksana. Orang yang tidak bijaksana, ya kan, yang tidak yakin pada ajaran Buddha, saya nggak mau lah, nggak mau ada koneksi sama sekali. Jadi kita harus saklek sama ini. Jadi kita bisa aspirasi lagi, kita cinta kasih, semoga saya hanya bergaul dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan orang yang bodoh atau tidak bijaksana. Wah, saya sangat tegas dalam hidup saya seperti ini, sangat tegas. Karena memang benar-benar saya tidak mau, ya kan? Kadang malah saya circle circle relasi saya itu saya pilih. Saya cuma mau orang-orang yang melatih cinta kasih. Kalau orang-orang yang tidak melatih cinta kasih, ya udahlah say hi aja, say hi, tapi nggak ngobrol banyak panjang lebar, nggak mau saya. Karena memang orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak berkeyakinan pada Buddha Dhamma Sangha dan tidak melatih cinta kasih, pikiran mereka itu ruwet banget. Orang tegas saja bisa dibilang marah, orang tegas saja bisa dibilang emosi sama mereka, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, tolong tanya, kenapa saya selalu merasa iba dengan semua hewan? Bagaimana cara mengatasi rasa ini? Ya bagus rasa iba mah. Iba itu selalu bagus, ya kan? Yang nggak boleh itu kasihan. Sedih akan penderitaan makhluk lain. Itu nggak boleh. Tapi kalau iba ingin membebaskan semua makhluk dari penderitaan, bagus. Karena pikiran ini, ya, kalau bagi Sumeda, pikiran ini sangat kuat. Benar-benar ingin membebaskan semua makhluk dari penderitaan, ya kan? Jadi orang-orang yang punya pikiran welas asih yang sangat kuat, benar-benar ingin membebaskan makhluk dari penderitaan, pikiran ini sangat kuat. Ada cikal bakal bodhisatta. Ya, ada cikal bakal. Ada yang bertanya lagi, malam Pak Paulus, betul sekali. Rasa ambisi untuk duniawi terasa ditekan dengan meditasi cinta kasih. Memang benar Bapak Ibu, memang benar. Bahkan mau mikirin aja susah. Mau loh, sengaja aja susah. Ya kan, mau sengaja aja susah. Apalagi alami, nggak bisa. Tapi Bapak Ibu kadang, kita kan jalani hidup harus ada semangat dikit lah. Ya kan? Nggak mungkin kita hidup, iya, iya, iya. Ya nggak salah juga sih, tapi kan gimana ya? Kita harus ada semangat sudah tidak menjalani hidup, ya kan?
Pertanyaannya, sementara di kehidupan ini saya perlu memenuhi tanggung jawab semua kebutuhan kehidupan keluarga. Bagaimana mengatasi kekhawatiran ini, walau tetap selalu meditasi dan tidak mau dipikirkan? Oke, karena ada pertanyaan ini saya akan jawab. Oke, saya akan jawab, ya kan? Saya akan jawab. Semoga Bapak Ibu mengerti. Jadi ada tekniknya Bapak Ibu. Gini, meditasi. Semoga saya makmur, ya kan? Berpikir gitu, supaya saya bisa menyokong orang tua, keluarga, anak-anak. Terus berpikir, tapi kan nanti harus sibuk ngerjain ini. Semoga saya tidak sibuk, ya kan? Semoga ada bisnis atau ada kerjaan yang saya kerjain sedikit aja, tapi bisa memberikan banyak rezeki. Gitu. Jadi tekniknya di pikiran Bapak Ibu. Tapi mungkin besok-besok yang terjadi lain-lain. Nah, ini butuh kebijaksanaan, ya kan? Nggak apa-apa, cuma sementara. Berarti kan gini, sebab akibat, nggak apa-apa, cuma sementara. Nanti itu benar-benar terjadi, ya kan? Terus nanti muncul lagi halangan, nanti juga beres. Berpikirnya kayak gitu. Jadi semua halangan nanti juga beres. Misalnya contoh rezeki, kok dapatnya cuma segini? Jangan berpikir kayak gitu Bapak Ibu. Syukuri, wah dapatnya banyak, bersyukur. Ini bisa buat orang tua, bisa buat keluarga, bisa buat dana, pelihara. Wah bersyukur bisa ditabung. Jangan berpikir, wah kenapa cuma segini? Jangan, ya kan? Terus kalau sibuk gimana? Nah, nih, kalau bisa jangan sibuk Bapak Ibu, karena kalau seseorang terlalu sibuk, mereka itu tidak bisa kontrol pikiran mereka. Tapi gini, orang itu modelnya beda-beda. Ada orang yang dominan pemikiran, ada orang dominan keyakinan, ada orang dominan semangat. Jadi beda-beda lah. Tapi yang saya bisa jelaskan di sini adalah orang yang dominan pemikiran. Ya, karena memang ya udahlah seperti itu. Jadi gini, kalau dominan pemikiran gimana? Oke, semoga hidup saya lancar-lancar aja ke depannya, tidak ada masalah keuangan. Terus habis itu sering berbagi kepada misalnya orang-orang yang benar-benar membutuhkan, misalnya tukang ojek. Saya pernah ya kan sharing ke teman saya kayak gini. Jadi saya sharing ke teman saya gini, kalau ada ojek, saya tahu teman saya kan banyak duit, ya kan. Kalau ada ojek kasih tips 50.000, ya kan, kasih tips karena dia banyak duit. Saya nggak saranin semua orang ya. Jadi kalau ada Gojek kasih 50.000. Kenapa? 50.000 bagi dia sama dengan 5 juta buat kamu. Jadi kalau kamu kasih dia 50.000, kamu bakal dapat 5 juta. Kayak gitu saya bilang. Tapi ini nggak berlaku untuk semua orang ya, karena beda-beda. Karena beberapa orang bagi mereka 50.000 kan gede banget, masa kasih tips Gojek 50.000 ya kan? Nah bisa. Jadi kalau kita misalnya ke orang tua lagi butuh. Nah nih, kalau bisa Bapak Ibu, bagaimana supaya rezeki benar-benar lancar? Orang tua butuh apapun kasih. Biarpun itu adalah seluruh tabungan kita. Biarpun itu seluruh tabungan kita. Kenapa? Itu cepet banget. Itu cepet banget Bapak Ibu. Cepet banget. Akibatnya itu cepet banget. Tapi kalau misalnya mereka maksudnya udah tercukupi lah, ya udah jangan kasih semua karena nanti takutnya keluarga lain nggak dapat, bisnis nggak bisa berputar dan semua. Tapi kalau mereka lagi benar-benar butuh, lagi sakit, lagi ini kasih semua. Tapi ini menurut saran saya aja sih. Tapi bebas Bapak Ibu. Saya nggak memaksakan siapapun. Tapi biasa kalau kasih orang tua akibatnya cepet banget, ya kan? Kalau bisa habis itu sanggadana Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi, gimana cara saya menjalani hidup? Jadi saya siapin uang di tabungan saya di ATM, habis tiap hari saya siapin. Jadi uang ini hanya untuk didanakan. Jadi pokoknya hari ini harus habis didanakan, ya kan? Jadi misalnya saya pergi lagi makan di luar di restoran. Jadi sebelum saya makan, saya transfer dulu. Oke, ini untuk sanggadana, oh ini untuk wihara, oh ini. Habis itu saya limpahan jasa. Semoga semua makhluk di sini dan semua dapat pelimpahan jasa, semua dapat dana ini bahagia, semua terlahir di alam bahagia dan semua. Bisa juga Bapak Ibu lakukan di rumah Bapak Ibu. Tapi kan kalau Bapak Ibu udah sering meditasi cinta kasih, di rumah Bapak Ibu udah dewa semua, udah Brahma semua, mereka udah bahagia semua. Jadi pelimpahan jasa di rumah sekali aja, dana sekali, pelimpahan jasa sekali. Tapi kemanapun Bapak Ibu pergi, ke kantor, ke toko, kalau Bapak Ibu punya toko, ya kan, meditasi kuat-kuat, pelimpahan jasa. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir, semoga saya dapat rezeki, supaya saya nggak ada khawatir, habis itu nggak kerja begitu berat, terus nggak begitu sibuk, sehingga bisa belajar dhamma, ini, itu, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ini bukan dalam hal rezeki, ini dalam semua hal. Misalnya contoh keluarga. Semoga saya harmonis dengan keluarga saya, tidak ada ribut-ribut ini itu. Terus kalau misalnya ada cekcok sedikit, berpikir, nanti juga selesai. Ini cuma sementara. Nah, ini hanya sementara. Seperti itu. Jangan menikmati. Aduh, saya ditipu uang saya. Aduh, kenapa pasangan saya begini? Aduh, kenapa orang tua begini? Itu namanya menikmati. Itu nanti yang terjadi. Ya kan? Seperti itu.
Jadi Pak Bambang yang bertanya, itu caranya, meditasi kuat-kuat, ya kan? Meditasi kuat-kuat. Ini berlaku untuk semua. Meditasi kuat-kuat, semoga rezeki saya lancar, tapi saya nggak begitu sibuk, ya kan? Dalam pekerjaan saya, supaya saya bisa meditasi dengan tenang, bisa belajar dhamma dengan tenang, seperti itu. Nanti tercapai. Oke, Bapak Ibu, kita meditasi lagi. Saya ajarin triknya ya. Saya akan sharing triknya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum meditasi, pikirkan dulu aspirasi-aspirasi yang Bapak Ibu ingin capai. Ya, memang sih Bapak Ibu, terus terang. Ini sebelum meditasi saya akan sharing lah. Memang, kotoran batin itu penderitaan. Saya setuju. Tapi, Sumeda, dengan Sumeda. Sumeda tahu nggak? Kalau beliau menjadi bodhisatta, beliau nggak terbebas dari semua kotoran batin. Beliau tahu. Tapi ada cara lain kah untuk menyelamatkan semua makhluk selain menahan semua penderitaan ini? Bukan menahan, bukan rela menderita ya, bukan. Menahan penderitaan itu kebahagiaan loh. Demi semua makhluk, demi kebahagiaan semua makhluk. Rela menderita itu enggak. Itu rela menderita demi yang lain itu jelek. Tapi menahan penderitaan demi kebahagiaan semua makhluk. Ini nobel Bapak Ibu. Ini mulia. Ya, menahan penderitaan. Kita tahu lah sebenarnya harta duniawi nggak ada yang penting. Aduh itu semua. Nggak ada maknanya kalau terus terang kalau mau dipikir-pikir ya. Mau duit 100 triliun, 200 triliun juga buat apa sih? Ya kan cuma nominal doang di rekening doang ya kan. Habis itu mau ngapain? Paling cuma makan, tempat tinggal. Habis itu mau ngapain emang? Ya kan, tapi ya udahlah. Ya kan. Bapak Ibu pikirin aja aspirasi-aspirasi yang buat Bapak Ibu bahagia. Meditasi kuat-kuat. Demi apa? Kadang bukan hanya demi diri kita Bapak Ibu. Demi generasi penerus. Ya kan? Bisa nggak? Ya kan? Kita meditasi terus dewa kasih jatuh turun hujan uang. Bukan nggak bisa, tapi kalau nggak ada perjuangannya, ya nggak ada perjuangannya. Kalau nggak ada perjuangannya, kita gimana memberi manfaat kepada yang lain? Ya kan? Bagaimana kalau semua cita-cita kita langsung tercapai dalam satu detik sekejap saat itu juga? Gimana ada perjuangannya? Ketika kita berjuangan, kita juga demi manfaat semua makhluk. Ya kan? Jadi gini aja Bapak Ibu, suatu hari kita pasti jadi Buddha atau Arahant, udah pasti lah. Udah pasti. Karena kita juga nggak pengen hidup selamanya. Udah pasti suatu hari nanti kita akan menjadi Buddha atau Arahat. Tapi, ya kan, kita jalani aja. Kita setidaknya memberi sumbangsilah pada dunia. Sebenarnya kalau mau dilihat segala yang ada di dunia, nggak ada nilainya semua. Terus terang, buat apa? Uang dikumpulin segitu banyak, ntar juga mati. Ya kan, terus habis itu pengikut dikumpulin segitu banyak, ntar juga mati. Ya semua tahta ini itu semua. Tapi kan, ya kan, kita harus menjalani hidup ini dengan semangat. Kita nggak bisa loh meditasi udah gitu doang nggak bisa. Setidaknya kita harus masih ada semangat jalani hidup Bapak Ibu. Ya, memang suatu hari nanti kita harus yakin, suatu hari kita akan menjadi Buddha atau Arahat dan terbebas dari semua penderitaan, nggak ada lagi. Tapi saat ini kita masih harus jalanin Bapak Ibu. Setidaknya kita harus bersemangat. Oke? Kita meditasi, nanti saya akan kasih tahu trik-triknya. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, ya kan? Terus, ya. Setiap kali Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada gejolak di hati, ya kan, terus meditasi. Begitu udah tenang dan damai, Bapak Ibu pikirkan cita-cita Bapak Ibu satu persatu. Seperti tadi sahabat Dhamma Pak Bambang pikirkan, semoga saya punya bisnis yang bisa memberikan kemakmuran kepada keluarga saya tanpa saya harus bekerja begitu keras, menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, supaya saya bisa gunakan untuk cinta kasih, untuk membantu kerabat-kerabat saya melatih cinta kasih, berkembang dalam dhamma, dan segala macam itu. Bapak Ibu juga bisa cita-cita apapun. Semoga keluarga saya harmonis, tidak ada pertengkaran, semua harmonis, melatih cinta kasih. Kalau ada yang Bapak Ibu yang pengen jadi bodhisatta, semoga kebijaksanaan saya terus berkembang, keyakinan saya terus berkembang, semangat saya terus berkembang, ya kan? Semoga saya tidak pernah merubah pikiran saya dan tetap pengen menjadi bodhisatta suatu hari nanti. Ya, Bapak Ibu bebaslah mau berpikir apa. Yang penting Bapak Ibu tetap cinta kasih, inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik.
Dan sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, terima aja. Karena itu adalah kondisi agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran yang terbaik. Memang semua kemelekatan itu kotoran batin. Tapi ketika Sumeda pengen menjadi Buddha, itu juga kemelekatan sebetulnya. Tapi ya udahlah, jalanin. Dengan yang penting Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, terus ya, kalau bisa Bapak Ibu jangan malu dengan aspirasi Bapak Ibu. Jangan, tidak akan ada yang menghakimi Bapak Ibu, tidak ada. Ya kan? Tuntaskan semua aspirasi ini supaya kita bisa meninggalkan dunia samsara ini dengan lega. Ya kan? Inginkan semua terbuan kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Ya, setiap kali Bapak Ibu pikiran tenang, cita-cita lebih cepat tercapai. Bapak Ibu bisa pikirkan cita-cita Bapak Ibu. Bapak Ibu pikirkan aja. Jadi Bapak Ibu cinta kasihnya saya yang bimbing aja. Saya aja yang bimbing. Bapak Ibu cukup pikirkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu. Saya bimbing ya. Semoga semua makhluk mendapat semoga dengan semua tabungan kebaikan ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Bapak Ibu pikirkan aja semua hal yang membuat Bapak Ibu bahagia. Apapun itu biarlah. Yang penting Bapak Ibu bahagia. Tapi yang penting kan Bapak Ibu nggak mungkin mikirin menyakiti makhluk lain. Udah. Karena ini nggak mungkin, udah pikirkan aja apapun yang membuat Bapak Ibu bahagia. Saya bimbing meditasi cinta kasih ya. Inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Ya, terus Bapak Ibu pikirkan hal-hal yang membuat Bapak Ibu bahagia, biar Bapak Ibu bersemangat hidupnya. Ya, apapun itu yang penting Bapak Ibu bahagia, nggak apa-apa lah. Karena Bapak Ibu nggak mungkin memikirkan hal yang bisa menyakiti makhluk. Yang penting Bapak Ibu tidak menyakiti diri sendiri dengan berpikir tidak pantas. Terus inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, cukup meditasinya. Oke, sebelum kita selesai, kita aspirasi dulu. Semoga dengan semua kekuatan cinta kasih ini, semua cita-cita luhur saya tercapai. Sadu, sadu, sadu. Jadi Bapak Ibu seperti itu, supaya ada semangat hidup. Betul nggak? Itu kemelekatan. Ya, Sumeda di bawah kaki Buddha Dipankara beraspirasi jadi Buddha, emang itu bukan kemelekatan. Ya, tapi kan lihat manfaatnya. Lihat manfaatnya. Saya nggak bilang kemelekatan itu memberi manfaat. Yang saya bilang itu adalah ketika Sumeda pengen menjadi Buddha dan dengan memberi manfaat pada semua makhluk, itu kan bagus. Yang penting tidak menyakiti makhluk lain, itu aja. Selama menyakiti makhluk lain nggak masalah. Saya rasa nggak masalah. Lagi pula kita harus, Bapak Ibu, kita harus lebih bijak lah. Kita harus lebih bijak. Maksudnya apa? Kita nggak bisa loh ceramah ke orang-orang. Udah hancurkan semua kotoran batin. Siapa yang mau dengerin kayak gitu caranya? Siapa yang mau dengerin? Ya kan? Siapa yang mau belajar dhamma suatu hari nanti? Lebih baik kita bilang, oke, kita latih cinta kasih. Dengan kita latih cinta kasih, kita inginkan semua malam mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Semua cita-cita tercapai. Hidup jadi lebih mudah, hidup jadi lebih damai. Dan suatu hari kita akan terbebas dari semua penderitaan. Ya, kalau kayak gitu kan orang senang dengarnya. Orang juga termotivasi melakukannya. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebar dhamma demi manfaat semua. Bapak Ibu juga bisa berpikir, semoga ya kan, saya bisa memotivasi banyak orang melatih cinta kasih, ya kan, apa namanya, menarik mereka dari lubang kegelapan, menarik mereka dari lubang kekhawatiran, menarik mereka dari kehidupan yang penuh dengan
suram. Ya, tadi ada yang bertanya. Nah, dari salah satu sahabat dhamma kita. Nah, coba saya baca dulu. Saya lihat dulu dia masih ada nggak di sini. Oh, masih ada. Ya, kan? Masih ada. Jadi, Pak, kenapa saya selalu merasa iba dengan semua hewan? Kalau bisa bukan hanya hewan, semua makhluk. Ya, kan? Jadi gini Bapak Ibu, kalau memang ada terbersit rasa, ya, kan? Pengen deh jadi bodhisatta, mengumpulkan parami, supaya suatu hari menjadi Buddha dan menyelamatkan semua makhluk. Jangan malu. Ya memang betul, nggak usah kasih tahu orang lain, nggak apa-apa. Simpan aja untuk diri sendiri. Yang penting, kadang kalau rasa iba itu terlalu besar, bagus. Iba itu semakin besar, semakin bagus. Kasihan nggak perlu. Kasihan itu apa sih? Sedih akan penderitaan makhluk lain. Tapi iba itu apa? Rasa yang membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Berusaha sekuat mungkin. Ya, seperti itu. Bagus. Sumedha bagus nggak? Di bawah kaki Buddha di Pangkara. Bertekad menjadi Buddha. Bagus. Itu mulia lah. Bukan bagus. Itu mulia. Itu mulia. Nggak semua orang bisa seperti itu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa juga. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa sih jalur bodhisatta ini nggak untuk semua orang? Kenapa? Karena memang, ya kan? Karena setiap orang ada jatahnya. Ada jatahnya. Jadi lebih baik jalani jatahnya aja. Jadi siswa Buddha yang paling bijaksana bahagia nggak? Bahagia bagi Bante Sariputta. Bagi siswa Buddha yang paling sakti bahagia nggak? Bahagia bagi Bante Mahamoggallana. Ya kan? Bahagia semua. Terus Dewa Saka jadi Sotapanna bahagia nggak? Bahagia. Jadi semua orang punya kebahagiaannya masing-masing, ya kan? Jadi jangan malu dengan aspirasi Bapak Ibu. Oke, kita akan aspirasi lagi, kita meditasi supaya aspirasi kita makin kuat. Jadi Bapak Ibu jangan malu. Tapi Bapak Ibu, setiap kali berpikir pengen jadi bodhisatta tapi rasanya hati penuh penderitaan, berarti itu bukan jalannya. Lepaskan aja. Tapi kalau masih mau mencoba, saya nggak akan menghentikan. Ya, saya nggak akan menghentikan karena ini nggak jelek. Karena ini nggak jelek terus terang. Sangat mulia terus terang kalau mau dipikir ya. Tapi oke, kita meditasi lagi. Kita meditasi sambil mikirin aspirasi-aspirasi kita. Mulai meditasi. Inginkan semua tabungan kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta. Kebahagiaan yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran untuk semua makhluk di seluruh alam semesta dan kehidupan terbaik untuk semuanya. Nah, Bapak Ibu pikirkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu sambil tetap cinta kasih. Ya, jangan malu dengan aspirasi Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu pikirkan apapun yang membuat Bapak Ibu bahagia. Ya, bagus sekali. Terus sambil tetap inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dengan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, setiap kali pikiran tenang, pikirkan aja semua aspirasi yang bisa membuat Bapak Ibu bahagia, apapun itu. Semoga saya tidak pernah merasa bosan. Semoga saya selalu bersemangat. Semoga saya selalu bersemangat cinta kasih. Seperti itu. Apapun lah, apapun. Yang penting Bapak Ibu bahagia. Terus Terus Bapak Ibu, jangan malu dengan aspirasi Bapak Ibu. Jangan malu untuk cita-cita Bapak Ibu. Bapak Ibu telah memberikan semua parani Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu, agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu pantas mendapatkan semua cita-cita Bapak Ibu. Yang pastikan itu tidak menyakiti siapapun. Terus cinta kasih, pengen semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik.
Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar atau kebahagiaan terbesar yang benar dan kehidupan yang terbaik. Oke, Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, udah tahu kan bagaimana caranya untuk bersemangat menjalani hidup seperti ini, ya. Jadi memang kadang-kadang kita butuh tenang, damai, rasanya nyaman, ya kan. Berapa menit tidak menginginkan apapun dalam hidup, bagus. Tapi tetap Bapak Ibu, ya kan, bagaimanapun kita jalani hidup harus bersemangat, ya kan, harus bersemangat. Ya, tapi kadang-kadang bisa mikirin sih, capek juga ya hidup seperti ini ya, lagi dan lagi dalam tumibah lahir. Pengen deh suatu hari menjadi Buddha atau Arahat, mengakhiri semua penderitaan. Bagus, ya kan? Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Tinggal 4-5 menit lagi kita akan mengakhiri kelas Zoom. Bapak Ibu juga bisa berpikir begini, semoga saya punya banyak kebijaksanaan supaya saya bisa mengajarkan dhamma pada banyak orang. Gini Bapak Ibu, ya karena kita melatih cinta kasih kadang kita lupa. Ya kan? Kadang benar saya juga, sebenarnya di dunia ini banyak makhluk menderita sebenarnya. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan suram dan segala macam. Tapi ya kita nggak perlu sedih lah untuk mereka. Tapi kadang-kadang bisa berpikir, wah seandainya saya bisa menyelamatkan satu orang yang tadinya hidupnya suram, bisa menjadi bahagia karena cinta kasih, terus hidupnya jadi bersemangat, ya kan, wah bahagia nah itu. Ya, bahagia sekali. Ya kan? Jadi Bapak Ibu aspirasi aja apapun itu nggak masalah, supaya apa? Setelah semua aspirasi kita tuntas, misalnya contoh Bapak Ibu, ini contoh. Dulu waktu kita kelas 5 SD, 6 SD, kita pengen banget lulus SD. Kalau sekarang ditanya, pengen nggak lulus SD? Gak mau. Karena udah, ya kan? Nih, kalau udah, aspirasi kita udah tercapai, kita nggak ada hasrat lagi untuk pengen mencapainya. Makanya satu persatu, nanti semua sudah tercapai semua, nggak ada lagi yang diinginkan, udah pergi deh dari dunia samsara ini selamanya, tidak kembali lagi. Oke, mungkin 3 menit terakhir saya akan jelaskan sedikit. Tidak eksis itu yang terbaik, Bapak Ibu. Nih, ya kan? Jadi sebenarnya kita di saat ini dan kita di 1 menit sebelumnya dan 1 menit setelahnya itu adalah bukan orang yang sama, bukan juga orang yang berbeda. Kenapa? Kesadarannya beda, ya kan? Persepsinya beda, perasaannya beda, ya kan? Tubuh jasmaninya sudah ada berubah, menua dikit, biarpun hampir nggak terlihat. Perasaannya beda. Tapi tanpa kita 1 menit yang lalu, tidak ada kita saat ini. Nah, 1 menit kita yang lalu sudah pergi, nggak ada lagi. 1 menit kita yang lalu tidak akan menderita lagi selamanya. Tapi karena 1 menit kita yang lalu masih ada kemelekatan, jadilah kita yang saat ini. Karena kita masih ada kemelekatan, 1 menit lagi nanti kita akan ada lagi di 1 menit berikutnya. Tapi coba bayangkan, ketika suatu hari kelak kita mencapai kesucian arahat. Habis itu kita padam, tidak ada lagi. Tidak ada lagi maksudnya apa? Misalnya kelahiran lampau kita, udah berlalu kan? Kelahiran kita di masa lampau masih bisa menderita nggak? Ya nggak bisa. Udah berlalu, udah nggak ada, ya kan? Tapi tanpa itu nggak ada kita saat ini. Tapi, ya kan? Nanti suatu hari ketika kita mencapai kesucian arahat, Bapak Ibu, udah, itulah badan kita yang terakhir. Setelah itu kita kemana? Ya nggak kemana-mana, selesai. Tidak ada bentukan baru. Ya kan? Bagaimana cara ngebayanginnya? Coba aja Bapak Ibu pikir. Kita 1 menit yang lalu masih bisa menderita nggak? 1 menit yang lalu kan sudah berlalu. Masih bisa menderita nggak? Coba. Nanti suatu hari nanti. Memang sih Bapak Ibu benar. Sebelum seseorang mencapai kesucian Sotapanna, itu tidak akan bisa mengerti Nibbana sepenuhnya. Saya pun begitu Bapak Ibu. Saya nggak bisa mengerti Nibbana sepenuhnya. Tapi ya saya bisa analisa, oh nggak eksis itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus ada pertanyaan lagi. Dulu waktu saya kecil saya pernah berpikir, kok saya bisa ada ya? Ini saya ada nih. Manusia hidup bisa ada.
Tapi saya yakin, pasti ada yang nggak ada. Pasti ada sesuatu yang tidak tercipta. Pasti ada sesuatu yang memang tidak pernah tercipta, saya berpikir kayak gitu. Ya kan? Pasti ada. Terus saya berpikir, kenapa saya nggak itu aja ya? Kenapa saya harus lahir? Ya kan? Itu kan lebih baik. Coba Bapak Ibu pikir deh. Sesuatu yang tidak tercipta itu lebih baik nggak daripada kita yang eksis saat ini. Misalnya contoh, kan makhluk di seluruh alam semesta, pasti ada makhluk yang eksis, ada juga yang memang tidak pernah tercipta. Coba, yang tidak tercipta itu bisa merasakan penderitaan. Ya, suatu hari kita akan mencapainya, Bapak Ibu. Tidak eksis lagi, pergi selamanya. Tidak ada rasa bosan, tidak perlu khawatir besok mau ngapain. Nggak usah pusing pikiran orang lain. Nggak usah pusing untuk bertemu dengan orang-orang yang akan mengganggu hidup kita. Semua udah nggak ada. Tidak ada lagi perasaan. Kita tidak akan menjadi budak dari perasaan. Tidak ada lagi pikiran. Kita tidak akan menjadi budak dari pikiran. Tidak ada lagi jasmani. Kita tidak akan menjadi budak dari jasmani. Tapi Bapak Ibu mikirin ini sesekali aja. Supaya apa? Supaya happy. Oh, suatu hari saya nggak eksis. Tapi Bapak Ibu tetap cita kasih, mikirin cita-citanya satu persatu, sampai puas. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kelas Zoom ini. Kita aspirasi dulu. Semoga dengan semua kekuatan cinta kasih ini, jasa ini melimpah untuk semua dewa, semua makhluk halus, semua leluhur, semua makhluk. Semoga dengan semua kebajikan yang dimiliki dan kekuatan cinta kasih ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dalam mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan terbaik. Semoga dalam kehidupan ini, hampir 80% manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih luhur ini, menginginkan dengan semua kebajikannya, dengan semua paraninya, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak.